ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan pada malam yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat Islam, Allah berikan hidayah kepada Islam. Allah menuntun hati kita, pikiran kita kepada Islam dan kepada mengabdi, mengamalkan, belajar petunjuk Rasulullah SAW. Maka dengan belajarlah kita bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Maka dengan belajarlah kita akan bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan, kita mengetahui kebenaran-kebenaran untuk kita ikuti, penyimpangan untuk kita tinggalkan, dan untuk kita nasihatkan, ingatkan para manusia dan kaum muslimin secara khususnya. Maka dengan demikianlah belajar, datang ke majlis al-ilm, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat kebodohan dari kita dan akan mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka nikmat besar ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan hati kita untuk datang belajar. Sebelum ilmu tersebut diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut, mengangkat ilmu ini sekali angkatan, terangkat lalu tidak ada, tidak tersisa, tidak. Akan tapi innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja Allah akan mengangkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, dengan ditiadakannya para ulama. Dari zaman ke zaman para ulama kita meninggal dunia. Dulunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari zaman ke zaman mereka pergi, mereka meninggalkan ilmu. Maka dan mesti ada para ulama yang membawa sunnah tersebut, agama Islam yang benar. Karena itu adalah merupakan janji Allah Azza wa Jalla, kebenaran pasti ada. Walaupun kerusakan yang kita lihat di muka bumi ini banyak dan sangatlah parah, bahkan berbahaya. Rasulullah SAW sabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan senantiasa ada suatu kelompok yang berada di atas kebenaran. La yakhzuluhum wa la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Akan selalu senantiasa ada suatu kelompok di atas kebenaran yang mereka tidaklah dibahayakan, tidak ada yang merugikan mereka, tidak ada yang dapat menghalangi mereka dari kebenaran tersebut dan membawanya dan mendakwahkannya.
sampai hari kiamat tiba. Maka menjadilah kita satu kelompok yang sedikit tersebut yang selalu membawa kebenaran. Demikianlah para ulama akan selalu ada. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ada pada zaman kita saat ini, maka ulama tersebut akan hilang. Maka dengan demikian ilmunya juga hilang. Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut ilmu tersebut dengan sekali cabutan, akan tapi dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yubqi aliman, sampai tidak ada tersisa orang alim dekat dengan hari kiamat. Fasa'alan nasul juhal, ketika tidak ada para ulama, sisalah orang-orang jahil. Ketika mereka diminta fatwa, ketika mereka diminta sebuah jawaban dari pertanyaan, sebuah masalah, fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kena jahil yang tersisa, maka mereka berfatwa dengan kebodohannya, berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Mereka akan tersesat dan akan menyesatkan orang lain. Maka selama para ulama, masyayikh kita, ulama kita di Saudi Arabia dan dimanapun mereka berada, orang-orang yang membawa kebenaran, orang-orang yang membawa manhaj yang benar masih ada, maka mari kita belajar membaca kitab mereka. Dan di antara realisasi dari hal itu, malam ini kita membaca kitabnya seorang ulama besar pada zamannya, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sebuah kitab yang sangat penting, bagus untuk dibaca baik kalangan masyarakat maupun talibul ilmi yang memang mereka fokus di sebuah pondok pesantren belajar ilmu agama. Dan kitab masyarakat tentu wajib memahaminya, karena belajar adalah kewajiban kita, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Maka kita datang para jamaah bukan untuk dunia, bukan untuk mencari teman, akan tapi karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Allah yang wajibkan kita belajar, Allah yang menggerakkan hati kita untuknya. Maka kita hendaknya memasang niat ikhlas, belajar karena Allah Azza wa Jalla, karena kita ingin mengenal agama Islam yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, mengetahui siapa Tuhannya Allah Azza wa Jalla, apa itu agama Islam, dan siapa Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk kita mempelajari agama Islam, kita mempelajari Islam itu sendiri, mempelajari hal-hal yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Maka kita masuk pada kesempatan malam yang berbahagia ini pada pembatal yang ke-6, yaitu berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pada kitab PDF syarah halaman 31 dari kitab Tanbihul Anam. As-sadis, pembatal keislaman yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristihza, mengolok-olok, mengejek sedikit pun dari agama Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengejek dan mengolok-olok agama Allah dan agama Rasulullah SAW, au thawabillah, atau dia meremehkan yaitu ganjaran atau pahala Allah Azza wa Jalla, au iqabihi, atau iqabnya, kafar, maka dia akan kafir. Pembatal keislaman yang nomor 6 adalah barang siapa yang mengejek atau mengolok-olok, merendahkan, menghina sedikit daripada agama Allah dan agama Rasulullah SAW, atau dia mengejek pahala atau iqabnya Allah Azza wa Jalla, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wad dalilu qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian selalu mengolok-oloknya? Apakah kalian mengolok, menghinakan Allah dan ayat-ayatnya dan juga para rasul utusannya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum,
Jangan kalian cari alasan lagi karena kalian telah kufur, kafir, keluar dari agama Islam setelah kalian beriman. Maka ayat ini adalah turun kepada orang-orang munafik. Maka ini sebuah faedah yang sangat sangat penting untuk kita pelajari, karena mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla adalah dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dapat memurtadkan seseorang dari agama Islam. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla pada zaman kita saat ini, zaman yang dikenal dengan zaman fitnah. Fitnah, banyak ujian, banyak fitnah di zaman kita ini, di mana agama Allah Azza wa Jalla diperolok-olokkan. Maka mereka hendaknya mempelajari hal ini. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut dapat mengeluarkan ia dari agama Islam. Bahwasanya syariat Allah Azza wa Jalla telah jelas dan pasti ada hikmahnya ketika Allah Azza wa Jalla mensyariatkannya. Pasti sebuah faedah, sebuah kebaikan yang Allah titipkan di sana, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana dia boleh menghinakan, mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla? Sebagai contoh mudahnya untuk memahami masalah yang keenam ini adalah masalah jenggot. Masalah jenggot bagi laki-laki. Betapa banyak orang yang mengolok-oloknya. Kalaupun dia tidak bisa mengamalkan sunnah tersebut, paling tidak dia diam dari mengolok-olok. Sering kita mendengar bahwasanya kejian fulan, orang-orang yang berjenggot, bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, jenggot kambing dan seterusnya, kebanjiran, olok-olokan yang sifatnya adalah kata yang sifatnya tidak perlu dan tidak boleh diucapkan bagi seorang muslim, dan dia muslim. Adapun orang kafir, maka dia akan melakukan apa yang dia kehendaki. Akan tetapi yang jadi masalah adalah seorang muslim yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, utusan Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Islam sebagai agamanya. Namun kenapa dia memperolokkan agama Allah Azza wa Jalla? Maka ini adalah sebuah pembahasan yang penting sekali dibahas, karena memang berbahaya. Terutama kajian kita malam ini adalah pembatal keislaman seseorang. Maka hal ini harus dipahami dengan benar sehingga orang selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dan tidak terfitnah dengan orang-orang yang sekitarnya yang melakukan hal tersebut. Kenapa memperolok-olok agama Allah ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam, membuat seseorang murtad dari agama Islam? Karena agama Islam dibangun di atas rahmat. Agama Islam dibangun di atas tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana definisi Islam yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini, Nawaqidul Islam, dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengatakan al-Islam huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan syirik dan meninggalkan pelakunya. Lihat, definisi Islam adalah tunduk dan patuh kepada hukum Allah Azza wa Jalla dengan hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan kesyirikan dan ahlinya. Lalu orang Islam yang mengatakan dirinya Islam memperolokkan agama Allah Azza wa Jalla atau hukum Allah Azza wa Jalla, maka mengolok-olok agama Allah menafikan Islam itu sendiri. Makanya dia kafir, keluar dari agama Islam. Kalau memang dia jujur dan benar dalam keislamannya, niscaya dia tidak akan memperolokkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka hal ini kita mempelajarinya, membacanya sebagai nasihat bagi kita pribadi dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita yang mungkin dia jahil, tidak memahami hal tersebut, tidak pernah mendengar akan hukumnya. Kita hanya ingatkan saja bahwasanya hal ini adalah dapat memberikan malapetaka baginya di dunia dan di akhirat. Berikutnya kita jelaskan penjelasan akan pembatal keislaman yang nomor 6 ini.
Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengatakan dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, walladzi yastazi bi syai'in mimma ja'a ar-rasul, dan orang-orang yang memperolok-olokkan apa-apa yang datang dari Rasul, agamanya, itu agama Islam, fardhan, mengolok-olok hukum wajib atau mustahabban atau hukum sunnah atau sebuah sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, fa innahu yakunu murtaddan min dinillah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Rasulullah SAW mempunyai sunnah yang khusus, diolok-olokkan. Mungkin para jamaah mendengar bahwasanya Rasulullah menikahi 9 wanita atau lebih. Mereka melecehkan hal tersebut. Bahkan Rasulullah menikahi seorang gadis yang umur 9 atau 10 tahun. Mereka pun berbicara tentang hal itu. Maka hal tersebut menafikan keislaman dia, karena Islam adalah tunduk patuh kepada Allah dan kepada hukum-hukum yang dibawa, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang menghinakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Syekh mengatakan, yang sering disebutkan di sini adalah masalah berjenggot dan juga memelihara kumis dan juga mencabut bulu ketiak adalah merupakan sunnatul fitrah. Kita disunahkan untuk mencabutnya karena memang syariat Islam menyuruh kita untuk mencabut bulu ketiak. Maka sebagian orang mengatakan ini adalah suatu hal yang tidak berguna sebagai olokan terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh mengatakan di sini, "Idza qalu hadha asy-syai' walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anid din." Maka orang yang mengejek atau mengolok-olok syariat Allah Azza wa Jalla dan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, maka dia kafir sekalipun dia mengamalkannya. Terkadang orang yang berjenggot mengolok agama Allah Azza wa Jalla, maka dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Lianna hadza tanaqqusun lima jaa bihi ar-rasul, karena hal tersebut meremehkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, itu agama Islam. Fal wajib ta'zimu sunnatir rasul, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengagungkan, mengangkat tinggi, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW dan menghormatinya. Itu yang wajib. Maka barang siapa yang tidak mengindahkan, maka dia akan keluar dari agama Islam. Dan kita hendaknya takut akan hal ini, terutama pada zaman kita yang sering kita dengar bahwasanya mereka menghinakan banyak agama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai mereka terkena dengan iqab Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengejek agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang penting untuk dipahami di sini bahwasanya apa itu arti mengejek, dan juga kita akan jelaskan pembagiannya. Yang pertama adalah yang perlu dipahami dalam pembahasan ke-6 ini adalah makna istihza, yaitu makna mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Al-istihza lugatan as-sukhriyah. Istihza adalah sukhriyah, itu bermain-main, mengejeknya dan mengolok-olok. Wa huwa hamlul aqwal wal af'al ala al-hazal wal la'ib, yaitu membawa perkataan atau perbuatan kepada bermain-main, senda gurau dan seterusnya. Insyaallah wadih makna daripada istihza. Yang kedua, kenapa dikatakan mengolok agama Allah ini adalah pembatal keislaman seseorang? Karena kata para ulama, li'annahu munafir li asli tauhid, karena dia menafikan asal makna tauhid. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengesahkannya dan meninggalkan kesyirikan. Maka ketika dia mengejek agama Allah Azza wa Jalla, maka tidak dia ikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya tidak ikhlas, akan tapi dia menolak dengan perkataannya sampai pun dia mengejeknya. Al-Muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad, membuat sebuah bab dalam kitabnya, kitab tauhid.
Beliau mengatakan babu man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil Quran awil Rasul. Pembahasan barang siapa yang mengolok sedikit pun dari kalamullah dan juga Al-Quran dan juga para Rasul. Qala Asy-Syaikh Sulaiman rahimallahu taala. Asy-Syaikh Sulaiman adalah penyarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan innahu yukaffar bizalik. Maka seseorang dapat dikafirkan karena sebab dia mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Istighfafihi bi janabir rububiyyah war risalah. Karena dia menghinakan, merendahkan tauhid rububiyah dan juga ar-risalah, yaitu agama Allah Azza wa Jalla. Seorang menghinakan, sebagai contoh yang sangat sering kita dengar adalah menghinakan jenggot. Mengolok-olok jenggot. Maka dia sejatinya menghinakan agama Allah Azza wa Jalla, karena memelihara jenggot adalah merupakan syariat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan dalam banyak hadis, bahkan hadisnya banyak sekali, bukan satu hadis. U'ful liha wa qasus syawarib. Peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Itu syariat Islam. Rasulullah mengatakan demikian, berpesan kepada kita. Lalu bagaimana bisa seorang muslim berbicara masalah jenggot dan menghinanya? Dan juga masalah hijab syar'i. Maka belakangan ini atau hari-hari kemarin kita mendengar seorang doktor dia dalam ketua ormas mengatakan bahwasanya hijab syar'i adalah budaya orang Arab atau sama seperti Yahudi ortodoks ya. Maka ini adalah sebuah kejahilan yang berangkat dari kejahilan. Setelah mereka membaca dan mempelajari agama Islam yang sebenarnya, bagaimana para sahabiat, bagaimana para ibunda-ibunda kita yang salihat di zaman Rasulullah SAW ketika mereka keluar rumah, dan bagaimana adab mereka ketika bertemu dengan laki-laki dan juga berbicara. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya jika kalian meminta atau bertanya kepada para ummahatul mukminin, istri Rasulullah, maka bertanyalah di belakang hijab atau di belakang tembok. Lalu bagaimana dia menghinakan hijab tersebut? Dan juga hijab syar'i seperti bercadar, seorang wanita salihat bercadar, maka banyak sekali orang-orang yang menghinanya dan juga mengolok-oloknya. Dikatakan ninja, padahal ninja lah yang ikut cadar tersebut. Itu sebuah kata-kata yang sifatnya tidak pantas diucapkan. Kita khawatir dia terjatuh dalam masalah ini. Mungkin dia maksudnya adalah kebencian kepada kita, akan tapi kata-kata yang diucapkan mengantarkan dia kepada malapetaka yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dan kaum muslimin dari pembatal keislaman ini. Maka kita berhati-hati dari mengucapkan sesuatu, karena Allah Azza wa Jalla akan pertanyakan tersebut. Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lafadzkan selama di dunia ini. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, "Li'anna asl ad-din mabniyun 'ala ta'zimillah wa ta'zim dinihi wa rasulih." Kenapa seorang dikafirkan karena dia mengolok agama Allah? Karena agama Islam didasari dan dibangun di atas ta'zim, penghormatan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan pengagungan kepada agamanya dan utusannya. Kalau seorang boleh menghinakan Allah, lalu bagaimana dia akan memuliakan agama Islam? Mustahil. Makanya diwajibkan kita untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nama Allah tidak boleh masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, tidak boleh. Nama-nama Allah, zikrullah, ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam mandi atau WC dan semacamnya. Itu bentuk ta'zim, itu bentuk penghormatan agama Allah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang mengagungkan Allah, maka dia akan mengagungkan agamanya. Dan demikianlah ketika seorang cinta kepada Allah, hendaknya dia mencintai agamanya, mencintai syariat Islam, dan cinta menafikan
kebencian, apalagi mengolok agama Allah Azza wa Jalla. Dan alangkah benar apa yang dikatakan seorang penyair, wa in kunta tuhibbu la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. In kunta sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau engkau benar mencintai seseorang, jikalau seorang benar mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mentaatinya, karena seseorang sangat taat kepada kekasihnya. Allah Azza wa Jalla merupakan kekasih kita, Rabb semesta alam. Maka hendaknya kita mentaati Allah dan mentaati syariatnya dan agamanya. Wal istihza' bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asl wa munaqibun lahu ashaddal munaqadah. Maka istihza', memperolok-olok agama Allah, merupakan peniadaan, yaitu melanggar asal daripada pokok Islam tersebut. Apa asalnya? Yaitu ta'zimillah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka menghinakan Allah adalah menafikan, meniadakan ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kontradiksi, dengan jelas kontradiksi seorang mencintai akan tapi dia menghinakannya, kontradiksi. Yang ketiga di antara hal yang perlu diperhatikan pada poin yang keenam ini adalah yaitu ijma'nya para ulama. Ijma', yaitu kesepakatan para ulama akan kafirnya orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Kafir karena alasan yang telah kita jelaskan tadi. Penukilan ijma' ini bersumber dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana dalam kitab beliau Ar-Radd 'alal Bakari, yaitu beliau mengatakan waqad ajma'al ulama, dan ulama telah sepakat, dan ulama jika sepakat maka di atas kebenaran. Bahkan ini merupakan salah satu keutamaan agama Islam. Ketika mereka bersepakat, maka pasti mereka sepakat di atas kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini dalam kesesatan. Makanya ketika para ulama ahlul ilmi sepakat dalam satu hal, maka yakinlah itu sebuah kebenaran yang benar, karena Allah tidak akan mengumpulkan mereka dalam kesesatan. Di dalam masalah ini ulama sepakat akan kafirnya orang-orang yang menghina agama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mereka sepakat, berarti kebenaran yang telah jelas, yang wajib dipahami akan kafirnya seorang yang mengolok agama Allah Azza wa Jalla. Qad ajma'al ulama kama hakahu man yurja ilaih. Telah sepakat ulama sebagaimana yang telah dinukil dari ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya, dijadikan sebagai rujukan, ala anna kulla muslimin sadara minhu sabbur rasul, bahwasanya setiap orang muslim yang pernah mencaci maki Rasulullah, atau tangkisu, atau menghinakannya, merendahkannya, wajib qatluh, maka wajib bagi dia, untuk dia wajib dibunuh. Orang menghinakan tersebut wajib dibunuh. Wa yuhkam bi kufri, dan dia dihukumi dengan kekufuran, dia kafir. Wa riddatihi, dan dia keluar dari agama Islam. Ala dzalika dallat nususin minas sunnah wal kitab. Dan apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya wajib dibunuh orang-orang yang mengejek agama Allah Azza wa Jalla dan mengolok-olokkannya, wajib dibunuh, dan dia kafir, keluar dari agama Islam, telah ditunjukkan, dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Wa hakama jama'atun minal mutaqaddimin min annahu yuqtal min ghairi istitabatin. Dan juga para ulama menghukumi atau membuat sebuah hukum bahwasanya orang tersebut tidak perlu dimintai taubat. Artinya dia langsung dibunuh, dipenggal kepalanya karena riddah, dibunuh karena dia keluar dari agama Islam. Karena Rasulullah mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, maka bunuhlah ia. Ini alasan kenapa orang-orang yang mencela Rasulullah dan menghinakan Rasulullah dibunuh, karena memang dia kafir. Orang kafir yang murtad dari agama Islam, maka wajib dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dia dibunuh. Yang keempat di antara poin yang penting diperhatikan di sini adalah di antara
Poin keempat, aqsamul istihza, pembagian istihza, pembagian dalam mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Apakah semua mengolok? Apakah dikafirkan? Ini pembahasannya. Wa yanqasimul istihza ila qismain. Mengolok-olok agama Allah dibagi menjadi dua. Al-awwal, al-istihza'us sharih, menghinakan Allah dengan jelas. Ini dikafirkan. Contohnya adalah apa yang dibuat oleh orang-orang munafik bersama para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh munafikun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah kepada para sahabat dan Rasulullah SAW, di mana mereka mengucapkan kalimat yang sangat keji sekali, kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Muslim karena dia munafik. Dalam hadis Abdullah bin Umar, dia mengatakan, qala rajulun fi ghazwati Tabuk, berkata seorang laki-laki pada perang Tabuk. Laki-laki ini jelas munafik, sebagaimana dalam riwayatnya At-Tabrani bahwasanya laki-laki ini orang munafik mengatakan pada perang Tabuk, fi majlisin yauman ma ra'aitu mithla qurra'ina haula, kami tidak pernah melihat orang yang seperti para adalah Rasulullah dan para sahabat, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang hafid Quran, orang-orang yang membaca Quran. Kami tidak pernah melihat daripada para pembaca Al-Quran kita, orang-orang soleh, la argab butunan, orang-orang yang besar perutnya, wala akdzab alsinah, dan dusta-dusta perkataan, wala ajban indal liqa, dan yang pengecut dalam berjumpa dengan musuh. Dia mengatakan demikian kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Namun di belakang Rasulullah dan para sahabat, dia mengatakan demikian. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang orang-orang yang besar perutnya, orang-orang yang dusta, dan orang-orang yang takut berperang. Namun mengatakan di belakang Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat hadir ketika itu, karena biasa orang munafik duduk bersama kaum muslimin dimanapun mereka berada, duduk bertemu seperti layaknya kaum muslimin yang lain. Namun mereka menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada kaum muslimin dan membenci agama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah tampakkan pada hadis ini dan juga pada ayat yang kita bacakan di matan kitabnya. Maka laki-laki tersebut yang mendengar dia mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiq, engkau adalah orang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallam, saya akan kabarkan Rasulullah sallam apa yang kau ucapkan tadi. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah perkataan orang munafik tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu nazal al-Qur'an, maka Al-Qur'an turun untuk menegur, untuk memastikan dan menjelaskan kemunafikan orang-orang tersebut yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat Al-Quran. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihadbi naqati Rasulullah sallam. Maka saya melihat orang munafik tersebut yang mengejek Rasulullah bergantung di belakang ontanya Rasulullah sallam, tangkubuhul hijarah, dia tersandung oleh batu, wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ucapkan kata-kata tadi, yaitu orang-orang saleh, Rasulullah dan para sahabat, orang-orang yang besar perutnya, orang-orang yang dusta, orang-orang yang pengecut dalam berperang. Dia mengatakan kata-kata tersebut, dia mengatakan dalam sighah nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main saja, kami hanya bersenda gurau, katanya. Karena mereka takut dilaporkan, akan tapi Allah Azza wa Jalla Maha melihat, dan turunlah ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Akankah engkau menghinakan Allah, atau apakah kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya engkau mengolok-olokkannya? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian minta uzur, janganlah kalian beralasan,
karena kalian kafir setelah kalian beriman. Maka dengan demikian orang-orang munafik kafir secara zahir dan batin. Karena pada zahirnya nampak sebagai seorang muslim, berjihad juga, beribadah, salat berjamaah, bersedekah, orang munafik. Akan tetapi oleh ayat ini nampaklah mereka kafir zahiran wa batina. Barulah para sahabat mengetahui bahwa mereka orang munafik. Yang kedua para jamaah, al-istihza ghairus sharih. Jadi istihza yang jelas nampak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang munafik tadi. Adapun istihza mengolok agama Allah namun tidak nampak, tidak sharih bahwasanya maksudnya dia menghinakan Allah dan agamanya. Dia cukup dengan isyarah dan mengolok agama Allah dengan isyarah. Entah itu dengan tangan, entah dengan kedipan mata atau semisalnya. Maka termasuk juga dia kafir. Jadi, baik dia mengolok agama Allah dengan jelas atau tidak, maka dia kafir. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir, ketika mereka berjumpa dengan kaum mukminin, mereka tertawa. Mereka tertawa, tapi tertawa bukan tertawa seperti orang bahagia, akan tapi tertawa menghinakan. Ada tertawa menghinakan? Ada. Sampai orang tersinggung? Ada. Wa idza marru bihim yataghamazun. Tak kala kaum mukminin lewat bersama mereka, mereka yaitu menghinakan dengan al-ghamaz. Al-ghamaz ini adalah isyarah dengan mata atau apa namanya dengan alis, menghinakan Rasulullah dan para sahabat dan orang mukmin pada saat itu. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kafir seperti Abu Jahal dan semisalnya orang-orang mukmin ketika itu seperti Ammar dan Bilal. Mereka menghinakan agama Allah dengan isyarah, dengan pelupuk matanya atau alisnya. Ini insyaallah ma'ruf, insyaallah menyindir dengan anggota badannya. Di antara poin yang terakhir yang perlu dibahas dalam masalah mengejek agama Allah Azza wa Jalla adalah yaitu al-istihza bis salihin. Apa hukumnya mengolok-olok orang-orang saleh? Apa hukumnya? Ini tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah idza kana al-istihza'u bi ilmihim wa dinihim wa salahihim fa hadza kufrun. Jikalau ada orang mengejek orang saleh, akan tapi mengejek karena ilmunya, mengejek agamanya, kesolehannya, maka dia kafir. Makanya jika ada orang mengatakan soleh, ini bahaya juga karena dia mengolok kesolehan seorang. Hati-hati seorang mengatakan so alim, so tahu, so pintar atau so alim, so soleh, ini bahaya juga. Maka hendaknya kita tinggalkan hal tersebut karena memang khawatir kita jatuh dalam perkara ini. Yang terakhir yaitu nomor 2, in kana istihza' bi ashkhasihim aw bi awsafihim fa hadha muharram. Jika ada orang mengejek namun bukan karena agamanya, bukan karena ilmunya, akan tapi karena fisiknya, karena sifat-sifatnya yang mungkin membuat orang mengejeknya, maka ini haram hukumnya, haram. Akan tapi tidak kafir. Ada yang pertama adalah kafir dia mengejek orang saleh, para ulama, para syekh, seorang ustaz diejek karena ilmunya, karena jenggotnya terlalu lebar misalnya, dia ejek. Maka ini kafir dia, bahaya. Adapun dia mengejek karena fisiknya, maka ini haram hukumnya, namun tidak sampai ke ranah kekufuran. Dalilnya adalah Rasulullah SAW dalam hadis riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, hasbuka min Safiyah kadza kadza. Aisyah, istri Rasulullah yang paling dicintai. Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Aisyah yang paling saya cintai. Maka dia mengatakan lagi, minar rijal ya Rasulullah. Dia mengatakan abuha. Dari kalangan laki-laki bapaknya yaitu Abu Bakar. Dan itu adalah wajar seorang mencintai istrinya, kedua, ketiga dan seterusnya, itu wajar. Namun Aisyah pada hadis ini cemburu, sehingga dia mengatakan, wahai Rasulullah, Sofiyah itu gini-gini. Itu bahasa kita. Karena Sofiyah agak pendek.
Aisyah cemburu kepada Sofiyah karena suatu hari ketika Sofiyah sebelum dinikahi, Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah melihat Sofiyah maka dia akan menikahinya karena cantiknya dia. Makanya Aisyah ini cemburu berat dengan Sofiyah karena sama-sama cantik. Maka Aisyah ingin mengucapkan sesuatu yang membuat mungkin Rasulullah berpaling dari Aisyah, padahal Aisyah istri yang tercintanya. Namun demikianlah wanita cemburu itu suatu hal yang sifatnya lumrah, biasa. Hanya saja yang berdosa adalah yang sifatnya melakukan keharaman Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukuplah Aisyah begini dan begitu." Maksudnya dia pendek. Maka Rasulullah mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzzijat bima'il bahr la mazajathu." Engkau telah mengucapkan satu kalimat, jikalau kalimat tersebut dilemparkan ke lautan maka dia akan tercampuri oleh kalimat tersebut. Gambarannya kalau kita membuang satu tinta di lautan, semua lautan menjadi tinta. Saking bahayanya kalimat Sofiyah gini-gini. Itu arti bahwasanya tidak boleh kita mengejek saudara kita muslim dan muslimah, apapun fisiknya, apapun keadaannya, tidak boleh kita mengejeknya, dan ini haram hukumnya. Namun kalau mengejek karena ilmunya, kesalehannya, maka khawatir dia masuk dalam kekufuran. Dan banyak sekali orang-orang mengejek, orang-orang yang akhwat salafiyat yang berhijab, bercadar, diejek. Khawatir kita dijatuh dalam nomor pertama tadi, karena dia mengejek karena kesalehannya, karena sabarnya ia menggunakan hijab, cadarnya, bahaya dia akan mengejeknya, khawatir dia terjatuh dalam kekufuran. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Sekiranya ada soal jawab silakan. Silakan. Berapa waktu yang lalu mengundangkan anak Pak Wadung, kemudian di ruangan itu ada 3 mahasiswa, dan dalam obrolan mereka kemudian Anda dengar dia bilang gini, bisakah Allah itu menciptakan suatu benda yang lebih besar dari dirinya? Ya, jadi pertanyaan anak, apakah ini masuk di dalam pembahasan Islam yang disebutkan ini? Apa? Terus yang kedua, bagaimana kita menyikapinya? Taib. Jawaban pertamanya adalah apakah dia termasuk menolak agama Allah Azza wa Jalla, kembali kepada niatnya. Apakah dia mengejek Allah Azza wa Jalla, masuk dalam perkara ini. Karena dia mengejek kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau niatnya adalah sebuah bisa enggak ya? Itu mungkin wallahu alam tidak masuk dalam hal ini. Karena niatnya hanya sekedar penasaran ya. Bisa enggak ya kan gitu kan? Padahal Allah Maha Kuasa dan mampu. Tapi kalau mengejek Allah Azza wa Jalla dengan kata demikian masa masuk dalam masalah ini. Apapun kalau berniat mengejek, menolak Allah agama Allah, maka masuk dalam masalah ini. Yang kedua, dalam menyikapinya maka jawab saja bahwasanya Allah Maha mampu dan Allah Akbar, Allah Maha besar. Demikian itu jawabannya. Kadang juga masuk pembahasannya juga dalam ketika kita belajar tauhid, demikian juga ditanyakan. Silakan. Kafir? Iya, itu maksudnya. Kafir keluar dari agama Islam. Atau bahasa lainnya murtad. Kafir orang yang di luar agama Islam. Seorang pun muslim, sekalipun orang Islam. Karena telah kita jelaskan pada mukadimah kajian ini bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya Islam itu diikat, dan juga ulama sepakat dia bisa lepas ikatannya. Islam seorang muslim masuk Islam karena kalimat syahadah. Orang kafir ingin masuk Islam maka mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam dia. Maka dia juga keluar dari agama Islam. Bisa keluar dari agama Islam ketika dia melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus mempelajari syarat-syarat rukun-rukun syahadat la ilaha illallah. Kalau orang memahami dan benar syahadat la ilaha illallah, maka dia akan jauh dari kemurtadan ini. Maka dia bisa dikatakan orang kafir, murtad. Makanya Rasulullah pada zaman Rasulullah ada orang murtad. Artinya
dia muslim, dia kafir. Pada zaman Nabi ada orang-orang murtad. Bahkan di zaman Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal, fitnah besar melanda yaitu Khalifah Abu Bakar. Banyak orang murtad kembali ke agama kafir. Maka Abu Bakar memerangi mereka karena memang orang-orang murtad harus dibunuh. Demikian. Artinya ada orang murtad awalnya Islam keluar dari agama Islam. Demikian. Silakan. Ada pertanyaan Ustaz, kalau begini bila orang kafir seperti apa yang memang dibunuh seperti yang disebutkan tadi? Orang kafir yang berhak dibunuh? Seperti apa yang berhak dibunuh seperti yang tadi? Taib, harap dipahami dan ini poin penting, insyaallah akan ada pembahasannya insyaallah. Orang kafir ini bukan berarti orang kafir semua wajib dibunuh. Ada pembagiannya. Telah kita jelaskan di mukaddimah, ada kafir asliyun, ada kafir murtad. Nah, yang kafir ini banyak pembagiannya. Ada orang kafir harbi, ada kafir zimmi namanya, ada kafir muahad. Kafir harbi yang wajib dibunuh, yaitu orang-orang kafir yang diperangi. Ketika mereka tentunya mereka yang ada di negara-negara kafir yang mereka menyerang kaum muslimin, maka wajib dibunuh. Adapun kafir zimmi yaitu orang-orang kafir yang membuat perjanjian dengan negara, maka tidak boleh dibunuh. Kafir, orang-orang kafir di Indonesia banyak orang kafir, tapi tidak boleh dibunuh mereka karena mereka mengadakan perjanjian dengan negara kita, maka tidak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yashum ra'ihatal jannah atau bimana maqal. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah melakukan perjanjian dengan negara Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga dapat dicium dari arah yang sangat jauh. Ini dalil bahwasanya kita tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan lalu membunuh, mengebom. Maka dakwah kita dakwah sunnah, dakwah salaf, jauh dari terorisme, mengebom, jauh. Karena kita memahami hadis-hadis Rasulullah dengan benar. Orang kafir, iya kafir akan, tapi mereka sudah melakukan perjanjian dengan negara kita, keamanan, sehingga mereka dilindungi. Yang wajib dibunuh adalah orang-orang kafir harbi. Demikian. Adapun yang murtad itu wajib dibunuh, tentunya ini adalah kembali kepada pemerintah tersebut. Bukan berarti kita katakan dia kafir lalu kita yang melakukan kehendak kita. Bukan kita yang melakukannya, kembali kepada presiden atau pemimpin sebuah negara tersebut anarki dan melakukan melampaui batas, mengebom, membunuh, demikian. Makanya jatuhnya orang-orang yang pemahaman ISIS dan juga pemahaman terorisme jatuh dalam masalah ini. Karena dia mengatakan hukum negara kafir. Seakan-akan dia yang akan menjadi pemimpin yang berhak melakukan tersebut. Tidak. Ada pemimpinnya, ada orang-orangnya yang berhak dilakukan. Adapun setiap orang melakukan tersebut, maka tidak ada keamanan di negeri kita. Bagaimana kalau saya dapat proyek rumah ibadah Nasrani? Proyek? Rumah ibadah Nasrani. Punya proyek lalu? Saya mendapatkan proyek rumah ibadah Nasrani. Apa yang dibuat di sana? Apa yang dilakukan? Bekerja? Bekerja terus? Saya mendapatkan pekerjaan rumah ibadah Nasrani, orang Nasrani. Menyapu, mungkin membersihkan ya. Membangun. Selalu membangun. Kenapa tidak bangun masjid aja? Oh, jadi Bapak kerja di sebuah gereja gitu, lalu suruh bangunan gereja. Maka pertama kali adalah seorang muslim hendaknya mencari kerjaan yang aman dari semua itu. Makanya ketika orang yang mengambil pekerjaan tersebut karena mungkin gajinya tinggi, akibatnya dia akan menghasilkan kemungkaran setelahnya lagi, disuruh itu dan ini. Maka paling aman adalah dia harus
dan wajib dia mencari pekerjaan lain walaupun sedikit gajinya. Jelas itu adalah sebuah penyimpangan dan dosa besar. Kita membangun rumah orang-orang kafir, orang-orang kafir yang musyrik, maka ini adalah penyimpangan, bisa keluar dari agama Islam. Akan tetapi kalau itu didasari karena kebodohan atau kita belum tahu, wajar kita belum tahu, maka dimaafkan Allah Azza wa Jalla dan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sekarang. Adapun orang sudah mengetahui hukumnya tidak boleh lalu melakukannya, ini masuk dalam pembahasan ini. Karena kenapa dia memakmurkan gereja sedangkan masjid Allah Azza wa Jalla dia tinggalkan? Akankah sifat seorang muslim seperti itu? Tidak. Seorang muslim adalah memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla. Dan saya sedikit saya sebutkan, dapat cerita ada sebuah hajah bersama keluarga itu pengajian kita, bercerita bahwasanya ada seorang ustaz masuk ke gereja tersebut dan ibu-ibu juga berjilbab masuk ke sana bawa makanan apa, dan juga kita tidak sebut takutnya pejabat dengan mobilnya yang jelas tertulis masuk ke dalam situ, entah mau mengantarkan bantuan kah walau alam, tapi bantuan dapat diambil dari di kantornya, tapi masuk dengan mobilnya para ibu-ibu yang berjilbab masuk ke sana membawa kotak makanan juga diantar dengan pendetanya. Ini mana keislamannya, mana agama Islam yang dia pahami? Saya ditanya, saya katakan tidak boleh ini. Nah, orang yang pernah bertanya kepada ustadz yang memang mengisi pengajian di masjid di tempat itu, dia mengatakan saya tidak bisa menjawab. Waduh sekali pembahasan ini. Maksudnya apa? Kejahilan yang sangat merajalela. Makanya kita belajar, kita lebih mementingkan belajar sehingga kita mengetahui, sehingga jika semua kita memahami, masya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan berkah kepada bangsa kita dan negara kita. Insyaallah cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.